Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Bilandita. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Buntal Mayit. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Daryono memahas sisi terakhir kursi itu dengan gerakan lambat. Bila-bila kayu jati yang semula kasar ini mulai menampakkan bentuk sandaran lengkung sederhana. Laki-laki kurus yang tidak muluk-muluk dan dudukan yang halus dari gosokan amplas yang sudah dipakai berulang kali. Tangan kiri kotor oleh serbuk kayu menggenggam sisi kursi. Sementara tangan kanan mengayunkan pahat kecil. Jemarinya keras retak di sela-sela kuku seperti kulit tanah yang tidak pernah benar-benar mendapat hujan. Udara sore masuk lewat jendela bengkel kecil itu, membawa bau serbuk kayu, asap dapur dan tanah lembab. Lampu gantung mengayun perlahan, karena angin, lampu itu menggantung dari kawat tua, berayun seperti waktu yang tidak pernah diam, tapi juga tidak kemana-mana. Di seberang ruangan suara langkah kaki kecil mendekat. Ipa berdiri di ambang pintu dapur. Tubuhnya kurus, berkain batik lusuh yang ujungnya terseret lantai semen yang dingin. Rambutnya digelung asal. Ada layan yang terlepas menempel di dahi yang berminyak. Mata Ipa menatap lantai dapur. Di pojok kendi penyimpanan beras yang memang penuh, kini tinggal 2 kali tanakan saja. Kita harus beri beras lagi, katanya lirih. Daryono tidak menjawab. Ia meletakkan pahatan menyeka keringat dengan punggung tangannya. Napasnya berat. Uang hasil dari kursi ini belum cukup, ujarnya. Setelah jeda yang panjang, Epa mengangguk, masih menatap lantai. Wajah di atas tungku hitam. Tidak ada suara gemertak kayu terbakar hari ini. Tidak ada aroma tumisan bawang atau nasi panas. Kami masih percaya semua ini ada gunanya, suara Ipa patah. Tenggelam dalam gelung nyamuk petang, Daryo diam. Tangannya meraih sepotong kain lap yang sudah berubah warna. Menyeka permukaan kursi itu seperti biasa, menghapus pertanyaan yang baru dilontarkan. Kau tahu kan maksudku? Ipa melangkah masuk, sendal jepit menyapu debu lantai. Ia berdiri di belakang Daryo. Sekarang wajahnya menunduk, tetapi suaranya naik sudah. 10 tahun mas, 10 tahun kita hidup begini, rumah bocor, dapur kosong. Dan suaranya menggantung. Ia tidak perlu melanjutkan. Anak kala itu selalu jadi lubang yang dalam di antara mereka yang tidak bisa diisi oleh kayu atau beras atau bahkan cinta yang sudah tidak tahu bentuknya. Kini Daryono menarik napas panjang lalu meletakkan kursi ke dinding seolah menyudahi pertarungan. Mereka bekerja keras setiap hari dari pagi sampai malam. Kau pikir aku tidak capek? Capek? Ipa tertawa kecil tapi getir. Kita ini capek yang gak ada hasilnya mas. Kau kerja, aku menunggu. Kita miskin dan aku sendiri. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai memenuhi matanya. Tapi ia sudah terlalu terbiasa menangis dalam diam. Jadi tidak ada isak, hanya bahu yang bergoyang pelan. Daryono berjalan ke dapur, membuka kendi air. Dia menuangkan air ke gelas seng, meneguknya tanpa bicara. Dinding dapur penuh noda asap, atapnya bolong di sudut, membiarkan cahaya senja masuk seperti sembilu yang menusuk pelan-pelan. Di atas meja piring kosong berjejer, seolah sengaja diperhatikan tentang makan malam yang tidak jadi. Jadi kamu apa? Ia menatapnya. Mata mereka bertemu dan di sana, di antara kelopak yang lelah dan alis yang mengeri terbentang, lautan luka yang terlalu luas untuk diseberangi. Aku mau pergi. Apa maksudmu? Cerai? Kata itu meluncur seperti batu jatuh ke dasar sumur, tidak meledak, tapi dalam, sangat dalam. Dari memalingkan muka, ia menatap keluar jendela, langit mulai jingga. Burung-burung melintasi petak-petak sawah yang kuning. Di ujung pandangannya ada pohon jati tua berdiri seperti saksi bisu dari segala yang pernah mereka impikan dulu.
Mereka duduk di bawahnya, membayangkan rumah besar, suara anak-anak, dan dapur yang tidak pernah kosong. Kalau aku bukan lelaki yang kau harapkan, kenapa kau bertahan selama ini? Tanyanya pelan. Karena aku masih berharap. Ia menjawab cepat, matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang, harapan itu tinggallah abu seperti tungku ini, bekas menyala tapi dingin. Dari menunduk, jemarinya menggenggam ujung meja dapur keras. Ia ingin bicara, ingin mengatakan sesuatu yang bisa membatalkan semua ini. Tapi tidak ada kata yang cukup. Tidak mudah bagiku mengatakannya. Suara Ipa meredah. Ia berjalan ke kursi yang tadi dipahat oleh Daryono, lalu duduk di atasnya. Kursi itu sedikit berderit, menyesuaikan diri dengan tubuh yang penuh beban. Mas, aku sudah capek hidup begini, tanpa anak, tanpa masa depan. Kita bukan lagi sepasang orang yang menunggu keajaiban. Kita cuma dua bayang-bayang yang saling menumpang napas di rumah yang terlalu sempit buat menampung kecewa. Daryono tidak bisa bicara, tangannya menggantung di udara, lalu jatuh pelan ke sisi tubuhnya kalah. Bukan oleh perempuan itu, tapi oleh waktu, oleh harapan yang tidak tumbuh, dan musim yang tidak pernah berpihak. Lampu gantung terus bergoyang, kursi itu diam. Hari-hari setelah itu berjalan seperti arloji rusak, terus bergerak, tapi tidak tahu kemana. Daryono tetap mengerjakan kursi dan meja pesanan dari tetangga desa sebelah. Sesekali menambal kandang ayam yang mulai keropos. Ia bicara seperlunya, makan secukupnya, tidur sekedarnya. Rumah mereka jadi senyap seperti halaman buku tua yang tidak lagi dibaca siapapun. Lalu Rohma datang. Ia muncul sore itu seperti biasa, tanpa permisi, tanpa alasan. Sepupunya Ipa masuk lewat gerbang bambu. Kakinya berderit karena sendal baru yang terlalu keras. Bibirnya merah menyala, pipinya dibalur bedak yang tidak murah, dan lehernya menggantung kalung emas mengkilap yang berayun-ayun seolah ingin bicara lebih dulu dari mulutnya. Ayo Mbak Yu, sapa Roma dengan senyum tipis yang tidak pernah tulus. Lama tidak bertemu, gimana kabarnya rumah mungilmu ini? Epa tengah menyapu lantai depan. Saat itu tangannya berhenti begitu melihat kilauan kalung yang begitu mencolok di leher Roma. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum sekilas, melanjutkan sapunya yang kini terdengar lebih kasar dari sebelumnya. Aku habis dari kota, Rosikin ngajak belanja ini, pesan kalung emas dari toko emas, sumber rezeki. Ia menekankan nama toko dengan bangga, sembari mengangkat leontin kecilnya agar terkena cahaya senja. Katanya aku pantas dapat yang mewah. Kalau aku saja bisa diperlakukan Pak Ratu, kenapa kamu yang kembang desa malah hidup bagai babu? Kata-kata itu meluncur begitu saja, ceplas menyayat tanpa peduli. Roma duduk di bangku rotan di depan Ipa, membuka album foto dari tasnya. Foto-foto berwarna dia dan Rosikin di restoran, di taman kota, di kamar hotel, dekorasi merah jambu. Tertawa tertangkap kamera bahagia yang dibuat-buat, tapi cukup untuk menyakiti. Kau ingat waktu kita remaja, Mbak? Roma menoleh, suaranya manis seperti racun madu. Banyak yang suka kau, tapi entah kenapa kembang desa malah memilih lelaki kayu itu. Ia tertawa kecil. Ipa masih diam, tapi sesuatu di dalam dirinya bergetar. Sapu itu kini digenggam terlalu erat. Debu yang tersisa sudah tidak lagi penting. Ia tidak ingin mendengar lagi, tapi telinganya menangkap segalanya. Oh iya, aku dengar kalau kau belum punya anak ya. Lanjut Rohma, matanya menatap tajam, tapi pura-pura iba. Mungkin itu takdir, pohon kering kan tidak bisa berbuah. Perlahan Ipa meletakkan sapu, tubuhnya tegak, tapi matanya basah. Ia menunduk menyembunyikan sorot yang kini membakar. Rohma bangkit, menata rambutnya di cermin kecil yang tergantung di tiang teras. Sudah, aku harus pulang. Rosikin gak suka kalau aku kelamaan main di tempat orang susah. Ia tertawa lagi. Kali ini tanpa menoleh. Epa menatap punggung Rohma, hilang di balik jalan kecil menuju kebun singkong. Lalu duduk, tangannya gemetar, bukan karena marah semata, tapi karena kosong,
karena apapun yang dulu ia yakini sebagai harga diri, hari ini tercabik satu persatu. Malam turun tanpa kata, angin dari luar menggeser daun pintu yang tidak pernah diperbaiki. Daryono pulang lebih malam dari biasanya, membawa bungkusan kecil berisi ikan asin dan sebungkus tempe. Ia mengira itu cukup untuk menambah perut dan mungkin suasana hati istrinya Ipa menunggu di dapur. Api belum menyala, tapi bara api di matanya belumlah padam semenjak sore tadi. "Mas," panggilnya, ketika Daryono meletakkan bungkusan di meja. Daryono menoleh, tubuhnya lunglai, napasnya pelan, wajahnya tampak lebih tua dari seminggu yang lalu. "Bagaimana dengan yang kemarin? Aku sudah minta cerai," kata ia, suaranya tenang, tapi ada gemuruh dalam diamnya. Daryono tidak langsung menjawab, ia hanya berdiri di sana, memandang istrinya seperti orang asing yang datang membawa berita buruk. "Kau ulangi lagi itu?" tanyanya, tapi ia tahu jawabannya. "Kau dengar tadi Roma bicara apa? Dia hanya menyuarakan apa yang selama ini diam di sekitar kita." Dari menunduk, tidak ada yang bisa dibantah. Ia tidak punya emas, tidak punya anak, bahkan rumah ini pun tidak punya cukup atap untuk menahan hujan. "Aku tahu, aku bukan lelaki hebat, tapi aku sudah kasih semua yang bisa, Ipa." Ipa menahan napas, kata-kata itu menyentuh, tapi tidak cukup menyembuhkan. "Aku cuma ingin pergi, biar kau juga tidak perlu terus mengurus perempuan sepertiku." Esoknya hujan turun sebentar. Di pagi buta, menyisakan aroma kabut tipis yang menempel di pucuk-pucuk daun pisang di belakang rumah. Daryono duduk di bangku kayu dekat bengkel, memandangi sisa gerimis yang masih menggantung di ujung atap. Di kejauhan suara ayam tetangga sesekali pecah, beradu dengan lolongan anjing di ujung gang. Ia menyulut rokok lintingannya yang terakhir. Asapnya tipis, cepat hilang seperti pikirannya pagi itu. Penuh tapi tidak menetap. Dua lelaki asing tengah duduk di warung Mak Sarti, hanya beberapa langkah dari tempatnya duduk. Ia tidak kenal mereka, tapi logat mereka keras dan cepat, menceritakan orang luar kota. Salah satunya bertubuh besar, mengenakan jaket kulit yang basah oleh gerimis. Yang lain lebih kecil, tapi bicaranya lebih banyak. "Mbak Wilis, itu bukan biasa ya?" ujar si kecil menundukkan suaranya, diredam agar hanya mereka yang mengerti. "Usahaku loyo 3 tahun, pas disuruh datang ke sana cuma bawa air kelapa dan 2 lembar kain kapan. Sekarang lihat, orderan luar negeri." Daryono menoleh perlahan, mencoba terlihat tidak tertarik, tapi telinganya waspada. Dia bisa bikin banyak, bukan cuma rezeki, anak juga. Kawan saya mandul, 7 tahun ini bininya udah hampir kabur. Sekarang sih anaknya 2. "Tapi bayarannya?" si besar bertanya. "Murah bro, gak harus uang, kadang cukup bawa niat." Mereka tertawa kecil, lalu menyeruput kopi. Obrolan bergeser ke soal sepatu dan kereta sore ke Surabaya. Tapi bagi Daryono, satu nama sudah menggema di kepalanya, Mbah Wilis. Dia menunduk, mata menatap ujung sendal yang mulai robek, tapi pikirannya jauh. Bayangan Ipa kembali melintas di benaknya, wajah muram, langkah gemetar, suara pecah saat berkata, ingin pergi. Ia tahu itu bukan sekedar ancaman. "Permisi mas, maaf, tadi saya sempat dengar kalau kalian bahas soal Mbah Willy. Boleh saya tahu lebih banyak soal beliau?" tanya Daryono. Akhirnya sesaat sebelum 2 orang kota itu melangkah pergi, siangnya langit kembali cerah. Daryono menatap beberapa alat kerjanya, meletakkan gergaji dan pahat di dalam peti. Ia hanya membawa 1 tas kecil, uang di saku tidak banyak, mungkin hanya cukup untuk ongkos pergi dan pulang, dan sedikit sisa untuk berjaga-jaga. Ia tidak tahu pasti di mana Mbah Wilis tinggal, tapi warung Mak Sarti menyimpan banyak kabar, dan kabar yang menyebar lewat kopi dan rokok kadang lebih tajam dari radio. "Mas, mau kemana?" Epa keluar dapur, menyekat tangannya dengan lap kotor. Wajahnya masih pucat,
Suaranya belum sepenuhnya pulih dari malam sebelum Daryono menoleh sejenak. Dia ragu, tapi kemudian ia tersenyum tipis. Aku ke kota sebentar, mau beli bahan buat pesanan kursi Pak Lurah. Ipa mengangguk. Ia tidak curiga atau mungkin sudah terlalu lelah untuk curiga. Kau bawa uang sedikit? Cukup kok, gak usah khawatir. Ipa menunduk, lalu berjalan masuk lagi tanpa kata. Tidak ada pelukan, tidak ada salam. Rumah itu sudah lama kehilangan kehangatan semacam itu. Daryono berdiri sejenak di depan pintu, memandangi atap rumah yang sedikit condong ke kiri. Kayu-kayunya mulai lapuk dimakan waktu dan rayap. Ia menghela napas, langkahnya berat, tapi harapan yang baru tumbuh di dalam dia membuatnya terus melangkah. Ia tidak tahu apakah Mbah Wilis benar-benar ada atau hanya dongeng yang dibisikkan mereka yang putus asa. Sepanjang jalan Daryono melewati hamparan sawah yang mulai mengering. Batang-batang padi berguguran di ujung gang jalan. Ia naik angkot tua yang bergoyang setiap kali melewati lubang. Di pangkal hatinya Daryono menyimpan secuil harapan bahwa suatu tempat di balik hutan atau bukit ada seorang tua yang bisa mengubah nasibnya. Bahwa mungkin pohon kering pun tidak berbunga asal disiram dengan air dari sumur yang tepat, dan ia akan mencarinya meski harus berbohong pada perempuan yang dulu ia dinikahi dengan tangan gemetar dan penuh bintang, meski harus meninggalkan rumah dalam keadaan yang lebih sunyi dari sebelumnya. Langkah Daryono menghilang di tikungan, menyisakan halaman rumah yang kosong. Daun-daun jati berjatuhan pelan di tanah basah, dan di dalam rumah Epa berdiri di dapur yang sama, menatap kendi kosong dan piring-piring bersih yang tidak pernah dipakai. Bersama jalan setapak itu sempit dan licin membelah semak belukar dan lereng kecil yang basah oleh embun pagi. Di kejauhan seulet rumah tua mencuat dari rimbun bambu berdinding kayu gelap yang mulai keropos dimakan usia. Atapnya condong seperti kepala yang terus menunduk, menyimpan rahasia. Rumah itu berdiri di kaki Gunung Wilis, jauh dari jalan besar, jauh dari pandangan manusia biasa. Daryono menarik napas pelan, hidungnya disambut bau kemenyan, samar menyengat bercampur anyir tanah basah dan sisa pembakaran abu. Di teras rumah ada sesajen yang dibiarkan membusuk, potongan kelapa, bunga kantil lain, dan bara dupa yang belum padam sepenuhnya. Seekor kucing hitam melintas menatapnya sejenak dengan mata kuning pekat, lalu menghilang ke semak. Pintu rumah terbuka sendiri, tidak dengan derit, tidak dengan suara. Seolah ia datang, Mbah Wilis sudah menunggu. Duduk di atas tikar pandan yang sudah lusuh warnanya. Tubuhnya kecil, kurus, tapi terasa besar oleh kehadirannya. Rambutnya putih digelung sederhana, matanya tajam namun dalam, seolah bisa menatap langsung isi dada siapapun. Daryo, ucapnya tanpa senyum, seperti menyebut nama dari daftar lama. Kau datang dengan langkah berat. Daryo menunduk, tidak banyak kata. Ia merogoh saku, mengeluarkan amplop kecil berisi uang seadanya, lalu meletakkannya di tikar. Tidak untukku, tapi untuk jalan yang akan aku pilih. Daryono menelan ludah, tenggorokannya kering di dalam rumah itu. Waktu seolah terhenti. Jam tua di dinding tidak bergerak. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Aku ingin rezeki dan anak. Aku ingin berubah, biar istriku tidak pergi, Mbah. Mbah Wilis memejamkan mata sejenak. Mulutnya komat kamit, seperti menghitung sesuatu. Permintaanmu besar. Kau minta 2 hal, maka jalannya pun tidak biasa. Daryono menunduk lagi. Jantungnya berdebar, tapi kakinya tidak bergerak. Aku siap. Suara kayu terbakar pelan terdengar dari tungku di sudut ruangan. Asap tipis mengembang rendah, menari bersama bayangan. Kau harus ambil buntel mayit dari kuburan yang belum genap seminggu. Daryo bergidik ngeri, tengkuknya dingin, tapi ia tidak bertanya. Lalu, kau tidur berselimutkan kain itu setiap malam Jumat Kliwon. 7 malam, tidak boleh putus. Ia mengangguk. Tumbal ayam cemani hitam legam. Darahnya harus mengalir ke 4 sudut rumahmu, biar jalannya bersih,
biar kesialan yang lama menemanimu pergi. Mbak Wilis berdiri, membuka lemari kecil, mengeluarkan botol kaca berisi cairan keruh dan sebungkus daun kering. Ingat, ini bukan perjanjian ringan. Setiap hal yang kau minta akan dibayar, dan kadang bayaran itu tidak datang sekarang, tapi saat kau sudah lupa pernah meminta. Daryono menatap mata tua itu. Aku siap, katanya. Mbak Wilis diam, lalu mengangguk pelan. Kau bukan yang pertama datang padaku, tapi tidak semua pulang dengan utuh. Daryono tidak menggubris peringatan itu. Di dalam pikirannya, wajahnya ia terbayang. Ia ingin menebus semua apapun harganya. Bawa ini, ujar Mbak Wilis menyerahkan sebilah pisau kecil dan kain putih yang digulung rapi. Besok malam, pergilah ke pemakaman tua dekat pohon teram besi. Ada anak lelaki mati tenggelam 4 hari lalu. Itu cukup segar. Ia menerima pisau dan kain itu seperti menerima warisan yang gelap. Sesuatu yang menempel di kulit dan akan terus menempel hingga napasnya habis. Dan dalam gelap yang basah itu, suara sekop menembus tanah. Hujan turun perlahan, hanya terasa lewat dingin yang meresap sampai ke sendi. Kabut menggantung di sela-sela nisan seperti asap dupa, dan lupa dimatikan di ujung pemakaman tua, tempat di bawah pohon terang besi tua yang akan-akannya menjalar seperti tangan mati. Daryono berdiri dengan sekup tua. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tidak ada jalan kembali dari apa yang ia lakukan. Malam itu, kuburan bocah itu belum lama. Tanahnya masih lembek. Bunga-bunga kenanga belum kering. Daun pisang pembungkus batu nisan masih hijau pucat. Setiap ayunan sekop mengeluarkan bunyi pelan krosak seperti daging dibelah. Bau tanah bawah bercampur anyir, bunga dan aroma kayu lapak. Daryono berusaha tidak memikirkan apa yang ia gali. Tapi tiap kali sekopnya menyikap tanah, ia merasa seolah menggali dirinya sendiri. Akhirnya ia menemukan kain kapan yang ia cari. Kain putih yang sudah bernoda basah dan dingin. Tangannya gemetar saat menarik buntel bungkusan tubuh jasad itu. Saat ia hendak berdiri, tanah di bawahnya seperti bergeser. Lalu seperti ada langkah lain ringan pelan berkresek di antara rumputan liar. Daryono menahan napas. Di belakangnya, suara erangan tipis seperti batuk yang tertahan. Ia berbalik cepat, tapi hanya ada kabut dan nisan yang berdiri senyap. Tapi bayangan itu ia yakin. Barusan melintas seperti sosok kecil terbungkus kain putih. Berdiri lalu hilang sekejap. Mata angin meniup kencang, membuat ranting-ranting menari liar. Ia menjejakkan kaki mundur, cepat-cepat membungkus buntel kapak ke dalam karung kuning, lalu menutup kembali tanah seadanya. Ia tidak peduli kuburan itu tidak rapi lagi. Ia sampai rumah menjelang subuh. Pakaian penuh lumpur, tangan lecet, mata merah. Ia letakkan karung kapak di bawah tempat tidur, lalu mandi tanpa suara. Cahaya pagi itu Ipa bangun lebih dulu. Ia mencium aroma tanah sejak membuka pintu kamar. Di dapur ia melihat baju kerja Daryono tergantung di paku dekat sumur basah dan penuh lumpur. Bukan tanah kebun biasa, tapi tanah pekat seperti dari tempat yang tidak pernah tersentuh matahari. Semalam hujan-hujan dari mana, Mas? Kenapa bajunya penuh lumpur? Tanyanya saat sarapan. Daryono mengangkat bahu. Kebun belakang, aku tersandung akar singkong, jatuh. Epa menatapnya lama, tapi dia tidak berkata apa-apa. Beberapa hari setelahnya Daryono semakin sering diam. Ia duduk berjam-jam di pojok ruang kerja, memandangi kayu yang tidak diukir. Kadang hanya menatap keluar jendela ke arah kebun kosong yang tidak pernah lagi ia urus. Ipa mengamati dari jauh. Daryono tidak lagi menyentuhnya, tidak menatap matanya saat bicara. Dan setiap malam Jumat, ia akan tidur lebih awal, membawa selimut sendiri dan mengunci kamar di dalam. Ipa sering terbangun di tengah malam. Dari balik pintu, ia dengar suara-suara aneh. Kadang gemerisi kain, kadang desah panjang seperti menahan isang, kadang bisikan. Pernah sekali ia mengintip lewat celah pintu dan dilihatnya Daryono tidur menggigil berselimut kain putih kusam
yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menutup celah pintu cepat-cepat. Keesokan paginya ia bertanya pelan, "Mas, kau mimpi buruk ya?" Daryono tidak menjawab, hanya minum air dan melangkah keluar, seolah tidak mendengar. Pada malam ketiga, ketika angin menyelinap lewat celah atap, Daryono mendengar suara yang tidak berasal dari dunia ini. Tangis pelan, panjang seperti suara anak kecil yang terbangun dalam mimpi buruk. Datangnya dari dapur, kadang dari pojok ruangan, kadang seperti dari bawah lantai. Daryono duduk tegak di ranjang, keringat dingin membasahi punggungnya. Meski udara luar menusuk tulang, kain kapan itu masih melengkapi tubuhnya lembab oleh keringat dan aroma tanah yang tidak kunjung hilang. Ia menahan napas, langkah kecil terdengar. Lantai kayu yang dipijak pelan menyusuri lorong pendek dari dapur menuju kamar. Daryono menoleh, arah pintu gagangnya bergerak pelan, berdiri sekali, lalu diam. Tapi tidak ada yang masuk, hanya dingin yang makin merayap. Ia menarik selimut kapan lebih erat, lalu menutup mata, dan di dalam mimpinya sosok itu datang, tidak lagi berwajah, hanya mata besar yang kosong dan tubuh mungil dibalut kain putih, berdiri di pojok kamar dengan kepala sedikit miring, seolah bertanya, "Kau ingat aku?" Setiap malam sosok itu datang, kadang diam, kadang mendekat, kadang duduk di ujung ranjang dengan napas yang terdengar seperti desahan angin dari liang kubur. Tapi Daryono tidak lari. Ia bertahan menahan takut karena ini demi hidup baru, dan seperti sebuah pintu yang terbuka tanpa bunyi keanehan lain pun masuk. Dalam hidup mereka 3 hari setelah malam keempat, datang seorang lelaki gemuk dari kota. Ia berdiri di depan dapur dengan senyum lebar dan sebatang rokok mahal di sela bibir. "Pak Daryono." Daryono mengangguk. "Saya dengar dari Pak Margo. Katanya kursi bikinan panjenengan luar biasa. Saya butuh 2 lusin buat rumah makan saya di Surabaya." Tanpa tawar dan tanya langsung, kasih uang muka tebal dibungkus amplop coklat. Besoknya datang lagi 2 pemilik toko dari Nganjuk dan Tulungagung, lalu seorang pemborong. Dalam seminggu Daryono menerima lebih dari 10 pesanan besar. Orang-orang datang sendiri bawa uang, rela menunggu hingga bulan depan. Mereka duduk di bangku bambu depan rumah, mengobrol, memuji udara desa dan keahlian tangannya. "Entah kenapa, saya percaya saja sama panjenengan, Pak," kata salah satu pembeli. "Kayu-kayu ini sepertinya hidup." Daryono hanya mengangguk, senyum tipis, tapi di dalam dadarnya ada geledak yang tidak ia pahami, semacam kelegaan yang dibalut rasa ngeri. Lalu ia tahu, ini bukan karena keterampilannya semata. Dan Ipa berubah. Wajahnya tidak lagi murung, mata yang dulu redup kini bersinar kembali. Ia mulai bersenandung kecil saat memasak nasi, mulai menata ulang dapur yang selama ini dibiarkan kosong. Di satu pagi yang sejuk, saat embun masih bergantung di dedaunan, Ipa menggenggam tangannya dan berbisik, "Mas, aku telah datang bulan." Daryono mematung, lalu memeluknya, tidak berkata-kata. Hari-hari berikutnya ia semakin cerah. Ia membuat bubur kacang hijau, membersihkan kamar belakang, dan menyiapkan baju-baju bayi peninggalan almarhum ibunya. Perutnya tampak membesar, tapi sinar di matanya seperti cahaya yang sempat padam, kini menyala lagi. Dan di malam ketujuh, Daryono tidur tanpa bermimpi. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada tangisan. Kain kapan itu tetap dipeluk, tapi dinginnya menghilang. Ia terbangun saat ayam berkokok, dan untuk pertama kalinya di dalam seminggu, tubuhnya tidak lagi menggigil. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang diselimuti kabut tipis. Dari luar, terdengar suara Ipa sedang menyapu halaman. Dedaunan kering bergerak pelan di atas tanah, aroma kayu bakar dari dapur menyelinap ke dalam kamar, membawa kenangan masa lalu. Saat hidup masih sederhana, saat sarapan masih mungkin dirawat tanpa bantuan gaib. Daryono menatap ke bawah tempat tidur. Kain kapan itu masih ada, tidak berdenyut, tidak basah, tidak menggigil.
di tangannya seperti malam-malam sebelumnya. Tumal itu berhasil, begitu pikirnya. Bulan-bulan berlalu, tangis bayi itu belum lagi reda ketika dada Ipa naik turun, mulai dengan tidak wajar. Pagi itu mestinya jadi awal baru. Tangisan bayi terdengar pertama kali menjelang subuh, keras seru, penuh tuntutan hidup. Seorang perempuan tua menggendong. Perempuan kuat sekali ini. Sudah dari tadi menendang perut ibunya. Daryono hanya bisa mengangguk. Matanya penuh dengan air. Napasnya putus-putus seperti orang yang baru lepas dari bencana panjang. Epa memejamkan mata, keringat membanjiri wajahnya, leher, bahkan ujung-ujung jari kakinya. Tapi ia sempat tersenyum sebentar saja. Senyum yang samar seperti kenangan tentang hujan pertama setelah kemarau panjang. Itu anak kita, Mas. Namanya Sari. Tapi sebelum Daryono sempat menjawab, tubuh Ipa menegak. Tubuhnya melengking pelan seperti ditarik oleh sesuatu ke arah langit-langit. Matanya terbuka, bibirnya bergetar, bukan seperti orang kesakitan, lebih seperti orang yang sedang dicekik oleh tangan tidak kasat mata. Pak, Pak, Daryono mendekat, tapi suara ia sudah tidak bisa lagi menjawab. Lehernya menegang dan dari sebelah giginya keluar suara gemeretak yang mengerikan. Perempuan tua itu berteriak panik, mencoba memijat dada Ipa, tapi tidak ada hasil. Dan dalam hitungan detik, tubuh Ipa mengendur, matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kosong dengan sorot ketakutan yang membeku. Malam itu setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Daryono duduk di bangku hasil tangannya sendiri. Di depannya peti mati sederhana tempat Epa dibaringkan. Ia memegang tangan istrinya yang sudah dingin, dan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya ia bergumam lirih, seperti orang mengaku dosa. Ini bukan yang aku inginkan, Pak. Aku cuma pengen hidup kita lebih baik, pengen kamu bahagia, pengen rumah ini gak kosong lagi. Angin malam menerpa pelan. Dari luar terdengar tangis bayi, bukan keras, bukan lapar, hanya rengekan panjang yang seperti mencari. Daryono menunduk, tangannya mengelus jari-jari Ipa yang kini kaku, dingin seperti batu. Beberapa jam sebelum fajar, ia berdiri, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Ia masuk ke kamar depan, melihat bayinya tertidur dengan tenang. Ia mencium kening anak itu sesekali, lalu menatap keluar jendela. Esok paginya Daryono berangkat ke rumah orang tua Ipa. Ia membawa Sari dalam gendongan, dibungkus kain batik milik almarhumah. Tidak banyak bicara, hanya menyodorkan bayi itu dengan tangan gemetar. Tolong jaga dia, katanya pelan. Ibunya Ipa menatap anak itu dengan air mata mengalir. Ia mengangguk, tidak banyak tanya. Dan ketika Daryono melangkah pergi sendirian, meninggalkan anaknya ke satu tempat, rumah tua Bawilis muncul dari balik semak dan kabut. Masih berdiri dengan atap hijau kelabu, Bawilis duduk bersila di sudut ruangan. Jadi kau datang lagi, cepat juga. Daryono tidak menjawab, napasnya memburu, kepalan tangannya gemetar. Kenapa dia mati? Kau janji padaku. Aku janji usahamu akan hidup dan keturunan. Dan semuanya sudah kau dapatkan. Kau terima. Iya, tapi ia mati, teriak Daryono. Suaranya melengking, seperti kayu dipatahkan. Ia baru melahirkan. Ia belum sempat melihat anak kami. Dan itu bukan yang aku inginkan, Bah. Bawilis perlahan menoleh. Kau pikir hidup bisa ditawar seperti harga kayu jati? Kau datang padaku bukan untuk minta keadilan, tapi untuk memaksa dunia memberi lebih dari yang semestinya kau terima. Dan dunia menagih balasan. Daryono melangkah maju, dadanya naik turun. Aku putus perjanjian ini, apapun itu. Aku mau keluar, hentikan semuanya. Bawilis tertawa pelan, seperti suara tikus mengerat tikar tua. Kau tidak bisa, Le. Bukan karena aku menahanmu, tapi karena dirimu sendiri sudah menanamnya terlalu dalam. Daryono mendadak diam. Kau masih tidur di atas kapan itu.
Suaranya seperti goresan besi di bambu kering. Masih menyimpannya di bawah ranjang. Masih berharap kursimu terus dibeli orang kota. Daryono menggertakkan gigi. Aku tidak perlu lagi soal kursi. Aku kehilangan semuanya. Tidak, belum semuanya. Masih ada anakmu. Masih ada warisannya. Masih ada jalan. Cukup aku yang akan bakar kapan itu. Aku akan kabur. Semua yang ada padaku akan aku tinggalkan. Rumah, kalau perlu. Mbak Wilis memejamkan mata. Senyum kecil muncul di bibir keriputnya. Kau bisa bakar semua, tapi kau tidak bisa padamkan api yang sudah tumbuh di dalam jiwamu. Api tumbal itu sudah menyatu dengan napasmu, Daryono. Daryono duduk sendiri di sudut rumah yang kini terlalu besar untuk satu jiwa. Ia sudah memindahkan tempat tidur ke ruang depan. Tidak sanggup masuk kamar yang pernah dihuninya. Lalu suara itu datang pelan, seperti bunyi engsel berkarat. Lemari kayu di sudut kamar terbuka. Perlahan tidak ada tangan yang menyentuhnya. Tidak ada angin, tapi daun pintunya bergerak. Daryono memejamkan mata, berharap itu mimpi. Tapi langkah kecil seperti gerak tikus, tapi berat dan menyeret. Menjalar ke lantai dingin, menjalar naik ke leher. Keringat meleleh dari pelipis, jantungnya berdegup seperti dipukul palu tukang kayu. Ia membuka mata. Di hadapannya kain kapan itu keluar dari lemari, seperti ular putih yang terlalu panjang. Kain itu menggeliat bergerak tanpa suara, mendekat pelan, menyentuh ujung kakinya, melingkar. Astagfirullah, Daryono berbisik, tapi mulutnya seakan berat. Kain itu naik perlahan ke betis, ke paha. Ia mencoba menendang, tapi tidak bisa. Otot-ototnya seperti dikunci dari dalam, dadanya sesak, tangannya mendekat, tubuhnya membeku. Sementara kain kapan membebat dengan gerakan literatur, seolah sudah tahu betul bagaimana cara membungkus jasad. Ketika kain itu sampai di dada Daryono, dia menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang datang, hanya suara jam dinding yang tidak peduli. Lehernya dililit, lalu wajahnya dingin. Kapan menyentuh kelopak mata dan dunia berubah hitam. Lalu suara itu datang pelan tapi jelas. Bukan dari luar tubuh, tapi dari dalam dan ruang paling gelap, di kepala atau di hati, atau mungkin di jiwa yang sudah digadaikan. Abdi tetaplah abdi. Suara itu bukan suara lelaki, bukan perempuan, bukan tua, bukan muda. Suara itu seperti bayangan. Tiada putus perjanjian ini. Daryono ingin menangis, tapi matanya tidak lagi miliknya. Bahkan setelah kau mati. Bau anyir belum sempat hilang saat matahari pertama menembus sela-sela genting yang retak. Pagi itu warung Bos Armi tidak seramai biasanya. Para ibu membicarakan suara aneh dari rumah Daryono semalam. Namun pagi ini, Parawi tetangga sebelah memberanikan diri. Ia mendengar pintu rumah Daryono masih terbuka sedikit berayun pelan, seperti belum ditutup semalaman. Ketika ia memanggil dari luar, tidak ada jawaban. Yono, panggilnya pelan, tapi angin menjawab dingin. Parawi menolak perasaan tidak enak yang menjalar dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Ia melangkah masuk pelan, seperti masuk ke dalam rumah duka. Dan di sanalah ia melihatnya di ruang tengah. Di atas tikar rotan tipis yang biasa dipakai Daryono tidur semenjak istrinya wafat. Tubuh Daryono terbujur kaku, terbungkus dari leher hingga ujung kaki. Kain kapan membebat tubuhnya rapat. Hanya wajahnya yang menyembul keluar pucat seperti kapur dengan mata terbuka lebar. Bibirnya menganga seperti masih hendak berteriak. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Wassalam.